Ya kaya kiye, kahanane Kabupaten Cilacap sedulur muslimah. Saben taune, Cilacap mesti ngadepi ancaman bencana hidrometeorologi. Angger pas mangsan ketiga, Cilacap ngalami kekeringan. Terus nek mangsan udan, ana banjir karo tanah longsor. Salah siji hal sing nggarai anane bencana hidrometeorologi kuwe ya alih fungsi lahan sing nyebabna ora seimbange ekologis. Alih fungsi lahan kuwe merga anane industrialisasi karo pembangunan kawasan industri. Apa maning siki pemerintah Kabupaten Cilacap ngembangna maning kawasan industri nang Desa Bunton. Salah sijine nggo pembangunan PLTU sing bahan bakare batu bara. Kepriben tanggapan warga? Yuh, dewek simak wawancarane. Cilacap setiap tahun selalu dihadang ancaman bencana hidrometeorologi, yakni saat musim kemarau dilanda kekeringan, dan ketika musim hujan terjadi banjir juga tanah longsor. Bagaimana tanggapan Anda terhadap fenomena ini? Petani ini ya susah panennya, soalnya kan air laut bisa nyampe ke sini, jadi kan pada nggak panen. Kalau banjir itu airnya asin juga, jadi harus tunggu beberapa hari atau beberapa minggu. Kalau hujan banyak turun baru kita berani untuk cocok tanam itu padi. Pastinya di sini sering banjir lah, air laut kan kadang kalau pas lagi pasang musim hujan, air yang dari Muara naik ke sini. Salah satu dampak bencana hidrometeorologi adalah kekeringan di musim kemarau. Apakah hal ini berdampak pada kualitas air di daerah sini? Airnya itu ya kuning juga, sumur-sumur di sini itu sekitar sini itu susah dapetin air bersih. Kalau kemarau emang agak susah airnya, kadang itu juga nggak keluar air. PAM kan di sini kan belum masuk, jadi yang namanya air bersih buat dikonsumsi itu ya ada, cuman ya bisa dikatakan kalau musim kemarau itu sangat terbatas sih. Salah satu penyebab terjadinya bencana hidrometeorologi adalah karena adanya alih fungsi lahan yang menyebabkan ketidakseimbangan ekologis. Bagaimana pendapat Anda mengenai alih fungsi lahan yang terjadi di Cilacap? Itu karena dampak PLTU semacam digusur juga abrasi itu ya mengikis daratan gitu. Jadi daratannya itu perlahan-lahan itu berkurang. Untuk alih fungsi lahan di area sini sih ya bisa dikatakan 80% udah milik PLTU semua. Yang dulunya itu lahan luas jauh dari pemukiman dari laut, sekarang udah sangat dekat. Dulu yang pantainya jauh dari pemukiman, sekarang sudah semakin dekat. Jadi untuk air lautnya itu gampang naik lah, mudah naiknya ke sawah, makanya sering terjadi banjir. Kini pemerintah Kabupaten Cilacap kembali mengembangkan sebuah kawasan industri di Desa Bunton. Salah satunya untuk pengembangan PLTU berbahan bakar batu bara. Bagaimana tanggapan Anda mengenai keberadaan pembangunan ini? Ya di sini ada PLTU ya, cuman kan kalau warga sini ya kebanyakan ya nggak pada kerja di situ sih ya. Buat ekonomi mungkin bagus ya, tapi mungkin untuk kalangan-kalangan tertentu ya sebagai warga yang di bawah ya tetap kesejahteraannya kurang gitu. Untuk masyarakat di lingkungan sini kurang bermanfaat lah, karena enggak semua warga di sini bisa ikut bekerja di situ. Cilacap menjuarai angka investasi tertinggi se-Jawa Tengah, sehingga banyak dibangun kawasan industri di sini. Apakah status juara investasi ini berdampak pada warga di Kabupaten Cilacap? Mengenai hal kayak gitu, untuk orang seperti kita ini kurang mengetahui ya. Sehari-hari ya cari nafkah dengan cara kita sendiri. Ada yang nambang pasir, ada yang merantau, apa jualan, apa gimana. Untuk masalah investasi nggak berpengaruh sama sekali untuk warga kecil kayak kita sendiri, karena kita juga sehari-harinya kita harus cari nafkah dengan cara kita sendiri, bukan dampak dari investasi investor yang dari luar sana itu membantu kita itu sama sekali enggak. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Dikasih apa ya, semacam kerjaan apa buat orang-orang sini kan. Kalau warga sini kalau nggak ada ini nambang pasir kan nyari pekerjaan kayaknya susah. Supaya jika ada bencana itu ya harusnya ya udah memikirkan bagaimana solusinya biar warga nggak kena dampaknya. Harapan kami ya diperhatikan, misalkan kayak tanggul rusak, jalan rusak, jalur utama akses jalan ya dibantu. Nganggo alasan nggo ningkatna perekonomian negara, keseimbangan lingkungan sering-seringnya malah ora digatekna. Kepriben Islam deleng masalah kie? Yuh, dewek simak keterangan sekang ustazah. Sedurunge ajak lalain like, komen, karo share sing akeh ya.
Di negeri Wijayakusuma biasanya akan terjadi kekeringan bahkan krisis air bersih ketika kemarau tiba. Dan ketika musim penghujan datang, maka akan ada beberapa daerah dataran rendah yang tergenang banjir. Sementara dataran tinggi, ketika intensitas hujan cukup tinggi, akan menyebabkan tanah longsor. Bencana ini merupakan fenomena bencana hidrometeorologi. Sedangkan bencana hidrometeorologi itu sendiri disebabkan karena adanya cuaca ekstrim. Nah, iklim ekstrim ini salah satunya disebabkan karena adanya alih fungsi lahan. Jika dilihat, Cilacap telah menjuarai jumlah investasi yang menempati angka tertinggi di Jawa Tengah. Naiknya angka investasi berdampak pada berbagai pembangunan di beberapa kawasan. Rencana pengembangan kawasan industri ini baru meliputi kawasan peruntukan industri atau KPI Bengawan Donan di Kutawaru sekitar 4.000 hektar are, KPI Bulu Payung seluas 1.625 hektar are yang termasuk kawasan strategis provinsi, dan KPI Cilacap Timur 1.810 hektar are yang sebagian besar untuk industri perikanan terpadu. Selanjutnya, perluasan KPI Karangkandri yang semula 125 hektar are menjadi 500 hektar are. Perluasan KPI Bunton yang semula 450 hektar are menjadi 550 hektar are, dan KPI Cilacap Existing 550 hektar are, di mana area kawasan industri Cilacap atau KIC seluas 135,5 hektar are telah terjual seluruhnya. Di sisi lain, PLTU Cilacap telah menempati area seluas kurang lebih 38,28 hektar. Nah, tingginya angka investasi ini ternyata tidak memberikan pengaruh yang berarti kepada masyarakat. Kemudahan investasi ini didukung dengan adanya kebijakan yang memadai. Alih fungsi inilah yang menyebabkan adanya perubahan iklim secara drastis dan ekstrim. Ketika industri tersebut berjalan, bukan hanya terjadi alih fungsi lahan semata, melainkan ada limbah industri yang tidak diselesaikan dengan baik karena analisis dampak lingkungan yang tidak dipantau secara maksimal. Padahal Islam itu sangat memuliakan alam, sebab Allah melarang kita untuk merusaknya. Walaupun begitu, bukan berarti Islam itu menolak industrialisasi. Ketika terjadi bencana hidrometeorologi, umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Padahal hujan adalah rahmat, sehingga kita disarankan untuk mengucapkan doa, yakni Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi selamanya hujan tetaplah manfaat yang Allah turunkan pada kita. Maka ketika terjadi bencana akibat intensitas hujan, artinya kesalahan bukan pada hujannya, melainkan karena adanya ulah tangan manusia yang menyebabkan perubahan iklim. Industrialisasi merupakan sesuatu yang tidak bisa ditolak karena manfaat materinya dapat diberikan kepada masyarakat. Pembangunan kawasan industri dalam Islam akan memperhatikan keseimbangan alam agar tidak terjadi perubahan iklim yang berdampak pada bencana. Analisis dampak lingkungan akan dilakukan dengan ketat agar limbahnya tidak merusak lingkungan. Tapi pembangunan semacam ini rasanya tidak mungkin terjadi jika lingkungannya belum steril dari intervensi campur tangan kapitalis. Sebab industrialisasi model kapitalisme lah yang merusak karena hanya mempertimbangkan keuntungan dibandingkan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.